Ya, alhamdulillah dari masuk Wika, mulai dari staf, kemudian terus dari pelaksana, kemudian jadi kepala seksi, manajer, kepala divisi, general manager, direktur operasi, sampai direktur utama, memang semua saya lalui, semua saya laluin gitu ya, secara berurutan, tidak loncat-loncat. Tapi yang saya garis bawahi di sini, Pak Bambang, eee meskipun saya lulusan teknik sipil dan bekerja di kontraktor gitu, tetapi yang dominan untuk kita bisa berkarir di, eee, sekelas BUMN Wijaya Karya ataupun karya yang lain memang tidak hanya keilmuannya saja. Jadi tidak hanya saya harus pinter mekanika teknik, saya tidak harus pinter analisa teknik, tidak harus saya pinter, mata kuliah yang lain dulu dan sebagainya, karena memang mungkin hanya kita pakai ya 20-30%. Nah, sehingga yang 70% itu yang penting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa teamwork. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saya sudah mewawancarai beberapa alumni dan kali ini bersama saya Bapak Agung Budi Waskito. Beliau sekarang adalah Direktur Utama PT Wijaya Karya Persero. Apa kabar Pak Agung? Baik, alhamdulillah sehat Pak Bambang. Sehat. Pak Agung ini adalah alumni Fakultas Teknik jurusan Sipil UGM, lulus tahun 1995. Pak Agung, mungkin bisa diceritakan masa kuliah Bapak di Fakultas Teknik UGM sampai lulus, kemudian berkarir di Wijaya Karya Group sampai saat ini menjadi Direktur Utama. Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi teman-teman sekalian, saya tepatnya masuk di tahun 90, lulus 95 ya. Jadi memang pada saat itu kampus kami ini masih di Pogung lama, Pak. Jadi di Pogung Kidul yang sekarang dipakai untuk Magister Manajemen ya. Saya kira luar biasa gitu ya, punya kesempatan kuliah di UGM Teknik Sipil, di mana hampir semua pengajar itu mempunyai tidak hanya kemampuan tapi senior semua gitu ya, dan mempunyai nama secara nasional, sehingga memang itu yang menginspirasi saya pada saat kuliah, tentunya sangat serius gitu ya. Jadi saya kebetulan pada saat itu belum lulus tapi sudah apply untuk bekerja untuk Wijaya Karya ya. Jadi belum lulus saya sudah apply, sehingga belum wisuda saya sudah diterima di Wijaya Karya. Dan memang dari dulu cita-citanya, ya namanya teknik sipil, cita-citanya menjadi kontraktor gitu ya. Ya kebetulan saja masuk di Wijaya Karya. Sehingga begitu wisuda, saya sudah langsung ke Wika. Di dalam
Ya, alhamdulillah dari masuk Wika mulai dari staf, kemudian terus dari pelaksana, kemudian jadi kepala seksi, manajer, kepala divisi, general manager, direktur operasi sampai direktur utama memang semua saya lalui gitu ya secara berurutan, tidak loncat-loncat. Tapi yang saya garis bawahi di sini Pak Bambang, meskipun saya lulusan teknik sipil dan bekerja di kontraktor gitu, tetapi yang dominan untuk kita bisa berkarir di sekelas BUMN Wijaya Karya ataupun karya yang lain memang tidak hanya keilmuannya saja. Jadi tidak hanya saya harus pinter mekanika teknik, saya tidak harus pinter analisa teknik, tidak harus saya pinter mata kuliah yang lain dulu dan sebagainya. Karena memang mungkin hanya kita pakai ya 20-30%. Nah, sehingga yang 70% itu yang penting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa teamwork, bagaimana kita mempunyai leadership, bagaimana kita bisa bekerja keras, bagaimana kita bisa tidak hanya memuaskan stakeholder, tetapi bisa memuaskan atasan dan sebagainya, sehingga memang itu yang lebih dipentingkan gitu ya dibanding yang bisa gitu, yang bisa daripada keilmuan. Sehingga ya alhamdulillah saya hampir selalu yang termuda gitu ya. Saya 5 tahun sudah jadi project manager, rata-rata project manager setelah bekerja 8 tahun, tapi saya alhamdulillah 5 tahun sudah jadi project manager. Kemudian naik terus, saya juga menjadi direktur operasi yang mungkin pada saat itu masih muda ya, saya 46 sudah jadi direktur operasi, kemudian umur 49 itu sudah jadi direktur utama. Jadi menurut saya tipnya di situ ya, jadi tidak keilmuannya waktu saya mendapatkan EPK sekian, tetapi bagaimana di dalam dunia kerja ini yang diperlukan yang 70% tadi. Saya kira itu Pak Bambang. Jadi kesimpulannya Bapak nggak pindah-pindah Pak sejak awal bahkan sebelum lulus di Wika sampai saat ini. Iya, jadi dari lulus sampai sekarang di Wika terus belum pindah. Itu juga mungkin kelemahan ya, bukan kelebihan, jangan ditiru. Itu seperti orang Jepang itu, jadi loyal di satu perusahaan. Tapi yang menarik kan kalau sudah jadi level-level direksi itu kan tergantung Kementerian BUMN Pak. Ya, kenapa bisa di situ terus? Ya, itu mungkin kebetulan ya. Teman saya juga ada beberapa yang berpindah gitu ya, jadi direksi di tempat lain. Saya kebetulan saja nggak pindah. Mungkin suatu saat, mungkin saja, mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya, itu mungkin saja. Karena saya nggak pernah meminta Pak Bambang, jadi ditugaskan kemana aja, siap gitu kan. Nah, Wika ini kan saya tidak tahu persis, nanti mohon dijelaskan. Saya kan cuma baca-baca, tapi di antara BUMN karya ini kelihatannya yang performanya cukup bagus gitu ya, tingkat labanya dan sebagainya itu cukup bagus. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, ini kan grupnya besar sekali ini, jadi bukan hanya konstruksi tapi juga investasi, mulai infrastruktur, bangunan gedung, ada listrik dan energi, ada properti dan sebagainya. Monggo Pak. Jadi sejarahnya memang tahun 1969 berdirinya Wika itu awalnya adalah memang tiang listrik Pak. Jadi awalnya memang kita mechanical electrical ya, dimulai dari electrical, kemudian berkembang ke kontraktor ya, bangunan sipil, terus akhirnya berevolusi, kemudian transformasi juga menjadi beberapa bidang. Nah saat ini Wika ini saya bilang mempunyai bisnis line 3 gitu ya. Jadi di hulu itu atau di atas atau di hulu itu kita mempunyai yang namanya investasi. Investasi baik itu properti maupun investasi infrastruktur seperti jalan tol, kemudian air dan sebagainya. Properti adalah seperti hotel, kemudian
apartemen dan sebagainya. Kemudian di tengah, ya tadi di hulu, kemudian di tengah itu atau middle stream itu kita sebagai kontraktor, ya kita ada yang namanya infrastruktur, kemudian ada divisi ketenaga listrikan, kemudian yang ketiga adalah divisi EPC, ya EPC Industrial Plant, kemudian yang keempat adalah bangunan gedung. Dan juga kita punya luar negeri, ya divisi luar negeri yang menangani proyek luar negeri. Kemudian di hilir sebagai support daripada semua tadi, baik sebagai kontraktor maupun sebagai investasi, di hilir ini kita mempunyai beberapa anak perusahaan yang mempunyai bidang berbeda-beda. Tentunya yang paling besar anak perusahaan adalah ada Wika Beton yang kita mensupport atau mensuplai produk-produk precast seperti tiang pancang, balok girder, dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita juga punya namanya anak perusahaan Wika Gedung yang mensupport pembangunan gedung-gedung bertingkat dan sekarang sudah berinovasi mempunyai paten modular yang sudah dipakai di beberapa tempat dengan kelebihannya adalah nggak sampai 2 minggu bangunan itu jadi gitu ya, Wika Gedung. Janji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk Ibu Pertiwi, di dalam persatuan. Kemudian kita juga punya Wika Realty yang saat ini menjadi holdingnya Hotel BUMN yang dalam bidang realty dan properti. Kita juga punya namanya Wika Industrial Konstruksi. Di dalamnya kita mempunyai 2 pabrik baja yang cukup besar di Subang maupun di Tangerang. Jadi dia akan mensupport untuk pekerjaan-pekerjaan baja maupun alat berat. Kemudian berikutnya kita punya yang namanya Wika Rekayasa Konstruksi, anak perusahaan juga, itu yang membidangi maintenance untuk proyek-proyek EPC, apakah itu proyek kelistrikan, smelter, dan sebagainya, itu dia bergerak di bidang operasi dan maintenance-nya. Kemudian yang terakhir kita juga punya yang namanya Wika Bitumen, Pak Bambang. Jadi Wika Bitumen itu kita mempunyai anak perusahaan yang akan memproduksi material bitumen buton, ya buton untuk menjadikan aspal sehingga aspal yang selama ini import setahun rata-rata 1,4 juta ton gitu ya. Harapan kita bisa dikurangi importnya. Kita sekarang sedang riset development untuk Wika Bitumen yang akan membuat pabrik besar menggantikan aspal import. Itu adalah anak-anak perusahaan kita, Pak, yang bisa mensupport daripada di hulu maupun di tengah tadi saya sampaikan. Di luar itu kita juga punya beberapa cucu, Pak Bambang. Cucu perusahaan dan asosiasi, ya, seperti kita punya ada Tol Serang Panimbang, kita punya juga teknologi energi terbarukan khusus tenaga matahari, yaitu Winner atau Wika Energi yang memproduksi fotovoltaik, kemudian lampu tenaga surya dan sebagainya. Kami juga punya anak asosiasi cucu perusahaan keairan seperti Spam Jatiluhur. Dan yang terbaru bahwa kita juga di bawah Wika Konstruksi tadi, anak perusahaan tadi, kita juga memproduksi motor listrik, Pak Bambang. Itu kira-kira gambaran besar daripada Wika. Jadi tidak hanya di konstruksi saja, tetapi kita cukup luas. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ya, luar biasa. Ini ketika pandemi, Pak, ya, sekarang hampir 2 tahun, itu kan banyak BUMN karya yang mengalami masalah, ya, masalah keuangan. Tapi kelihatannya kan Wika tidak. Nah, itu bagaimana menghadapi pandemi yang 2 tahun ini, Pak, grup Wika ini? Sebenarnya sama, terpengaruh juga cukup besar bahkan menurut saya, Pak Bambang. Jadi pandemi ini
untuk kontraktor, khususnya Wika gitu ya, termasuk kontraktor yang lain, saya kira pengaruhnya sangat besar, di mana efek yang paling jelas adalah satu, kemampuan bayar owner turun kan gitu kan, banyak pendapatan yang turun sehingga kemampuan bayar owner turun, sehingga otomatis proyek ada juga yang harus berhenti. Yang kedua, mobilisasi material khususnya yang impor misalnya dari Cina gitu ya, machinery dan sebagainya, maupun di lokal sendiri pun pada saat puncaknya COVID juga kita terhambat. Mobilisasi orang juga terhambat gitu ya, sehingga memang pada tahun 2020 dan 2021 itu dengan hambatan-hambatan yang saya sampaikan tadi, otomatis produksi kami menurun. Pabrik juga produksinya menurun, dengan pendapatan menurun, sementara overhead juga fake gitu ya, sehingga memang ya otomatis bottom-nya juga turun, labanya juga turun. Jadi labanya turun, cash flow atau keuangannya juga makin tidak baik. Sangat berpengaruh sekali Pak Bambang, sangat berpengaruh. Ya kita hanya punya prinsip bagaimana supaya dalam pandemi ini kita bertahan saja, karena memang cukup berat buat kita untuk bisa lebih gitu ya, karena memang kondisi daripada para pemberi kerja. Gitu Pak Bambang. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Ya, nah salah satu proyek Wika yang mungkin berpengaruh dan banyak menjadi pembicaraan secara nasional adalah proyek kereta api cepat. Kereta cepat ya. Ya, itu seperti apa Pak ceritanya? Ya, jadi memang semuanya plus minus Pak Bang ya, ini saya ibaratkan juga seperti tol di Sumatera, tol di Jawa. Kalau nggak dipaksa ya pasti nggak akan terjadi. Ini sama dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dulu kalau tidak ada paksaan, istilahnya adalah ini kan proyek penugasan ya. Kalau tidak dipaksakan atau ditugaskan, mungkin ini juga nggak akan terlaksana. Sehingga pada saat itu Wika di Perpres 104 adalah kita sebagai leader konsorsium untuk yang Indonesia akhirnya membangun kereta cepat Jakarta-Bandung bersama Cina. Sekarang Perpres yang baru leadernya adalah kereta api Pak, PT KAI, sehingga Wika murni di kereta api cepat Jakarta-Bandung ini ya sebagai kontraktor ya maupun sebagai investor, tetapi leadernya adalah di bawah kereta api PT KAI. Saya sih masih optimis gitu ya, baik penyelesaian maupun ke depan, karena memang ya negara semaju Indonesia mungkin memang ya sudah waktunya transportasi umum ini transportasi ini beralih ke transportasi umum, diantaranya salah satunya kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sekarang progresnya sudah 70% Pak Bambang, tinggal 30%, di mana rencananya di awal tahun 2023 itu sudah mulai delivery atau mulai operasi. Sehingga doakan saja semuanya lancar, pendanaannya lancar, sehingga tahun 2023 awal Indonesia mempunyai kereta api cepat dengan kecepatan kurang lebih 300 km per jam. Itu Pak Bambang. Di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan. Ya, baik Pak, di awal-awal itu ya ketika Pak Jokowi giat membangun infrastruktur, itu kan sempat dikritik oleh para pebisnis swasta. Ini kok apa-apa semua diberikan ke BUMN gitu ya. Nah, tapi ternyata BUMN harus menanggung risiko ternyata. Apa pendapat Bapak? Ya, jadi menurut saya gitu. Jadi sebenarnya memang swasta juga diberi ruang gitu ya. Tidak hanya di bidang konstruksi tapi juga sebagai investasi.
seperti jalan tol misalnya Pak Bambang. Jalan tol pun juga banyak juga swasta yang terlibat, ada CMNP, ada PT Mun, ada Astra gitu ya, tidak hanya semuanya BUMN. Tetapi di daerah-daerah tertentu yang non-urban seperti Sumatera, Kalimantan kan ada tol. Tentunya yang swasta kan nggak pada mau Pak, sehingga mau tidak mau harus ada penugasan ke BUMN. Begitu juga kereta cepat gitu ya, sehingga memang menurut saya secara struktur atau sistem sebenarnya swasta juga diberi ruang karena dalam pelaksanaannya kalau entah itu KPU-an, entah itu kementerian lain, ya semuanya dilelang secara terbuka kan. Gitu Pak Bambang. Ya, jadi kalau begitu manajemen BUMN itu harus lebih canggih Pak ya, karena diberi bagian-bagian yang mungkin tidak terlalu menguntungkan. Ya dibutuhkan pemikiran maupun skema pendanaan yang inovatif kira-kira gitu Pak Bambang. Baik, nah sekarang kalau saya dilihat secara umum Pak, tadi saya sampaikan, saya membaca sedikit-sedikit itu bahwa bagaimana tren keuntungan mungkin tidak sebesar sebelum pandemi, tapi kelihatannya kan masih positif, masih untung ini Wika Group. Ya, Wika Group memang 2019 kita mencapai keuntungan yang cukup besar sampai 1,9 triliun gitu ya. Tetapi di 2020 dengan adanya pandemi kita ada penurunan yang sangat signifikan sehingga tidak mencapai target gitu ya. Saya yakin memang efeknya luar biasa. Di 2020 kita turun. Kemudian 2021 ternyata juga imbasnya masih cukup kuat Pak Bambang sehingga memang kita masih belum bisa tumbuh gitu ya. Tetapi kita masih membuku laba Pak, tetapi tidak banyak gitu ya, tidak banyak. Tetapi masih bisa membuku laba tetapi tidak banyak seperti yang sebelum-sebelumnya. Di mana 2018, 2019 kita membuku laba cukup tinggi di atas 1 triliun ya. Sekarang kita antara 300-an sampai 500-an miliar di tahun 2020 dan 2021, Pak Bambang. Ya. Indonesia. Ya, jadi ini kan BUMN juga sedang menjadi bahasan karena ada beberapa BUMN yang bukan hanya rugi tapi bahkan kemungkinan kolaps. Nah itu gimana Pak? Posisi Bapak sebagai salah seorang yang mengendalikan BUMN itu rasanya seperti apa? Ya tentu mungkin kalau melihat hutang BUMN karya yang cukup besar gitu ya, pasti orang kan, hutangnya besar sekali sampai 10 triliun, 20 triliun. Tetapi tentunya kita sebagai CEO perusahaan di dalam melaksanakan roda perusahaan maupun keuangan ini tentunya kita mempunyai yang namanya rasio keuangan ya. Kita tentunya ada batas-batas, baik itu yang membatasi adalah kita maupun perbankan gitu ya. Nggak mungkin juga kita akan menghutang terus sementara EBITDA-nya kecil atau kita hutang terus toh DER atau debt equity ratio-nya kan juga dibatasin oleh perbankan. Kalau kita lebih dari itu ya itu sudah abnormal. Lah Wika sendiri terus terang saja kita juga meskipun hutang kita cukup besar gitu ya sampai 20 triliun tetapi equity kita juga cukup besar sehingga DER-nya juga masih cukup sehingga kita masih di dalam koridor rasio keuangan yang memang mepet tetapi masih bisa diantisipasi lah itu Pak Bambang. Ya, Pak Agung, kalau BUMN karya ini kan rata-rata yang puncaknya dipimpin oleh orang teknik, insinyur-insinyur. Nah, bagaimana mendapatkan advice soal keuangannya? Apakah memang mempelajari itu atau memang ada ditempatkan orang-orang khusus yang memberi masukan? Ya, memang ya
dirut tidak harus kita dari keuangan ya, di karya itu hampir semuanya adalah punya insinyur, ada satu yang dari keuangan di adikarya, tetapi tentunya kita juga di dalam pelaksanaan kalau sudah jadi direksi gitu ya, tidak mungkin kita hanya akan tahu teknik saja, tidak hanya akan tahu bagaimana mengelola proyek saja, tetapi kita harus tahu juga bagaimana masalah finansial, bagaimana masalah skema investasi dan sebagainya. Sehingga yang diperlukan adalah keputusan, kemudian leadership gitu ya. Kalau keuangan kan kita pasti juga punya direktur keuangan dan pengendali risiko yang itu nantinya akan mewarning kita gitu. Tapi pada intinya adalah memang ya siapapun CEO-nya, mau itu insinyur, mau itu SH, maupun itu arsitek, maupun keuangan, yang dipentingkan adalah kompetensi secara leader maupun kompetensi bagaimana mengelola suatu perusahaan secara umum. Itu Pak Bambang. Pak Agung, ini kan walaupun masih banyak yang meminta untuk hati-hati, tapi kan tanda-tanda melandainya pandemi ini kan sudah kelihatannya. Nah, bagaimana peluang BUMN karya ini pada umumnya dan khususnya Wika ke depan, paling tidak tahun 2022 itu? Sebenarnya mudah-mudahan ya Pak Bambang tidak ada gelombang ketiga lagi. Kalau memang nggak ada gelombang ketiga lagi, sebenarnya sudah mulai terlihat cukup baik, di mana di kuartal keempat tahun 2021 ini BUMN maupun swasta yang sebelumnya pada wait and see mulai spending capek gitu ya, sehingga sudah mulai banyak proyek-proyek besar yang sudah mulai bermunculan, sehingga saya optimis gitu ya, jika nggak ada gelombang ketiga, mudah-mudahan tidak ada, kita semua berharap itu 2022 akan lebih baik daripada 2020 maupun 2021. Itu bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi cukup baik, kemudian proyek-proyek juga sudah mulai banyak dilelang, dan mudah-mudahan dari segi properti juga sudah mulai tumbuh, dan seperti kita lihat sekarang di jalanan, hotel, transportasi semua sudah penuh semua, sehingga saya bahwa tahun 2022 ini akan lebih baik daripada 2 tahun sebelumnya. Itu Pak Bambang. Ya, luar biasa. Nah, sekarang sepintas lalu ya Pak, saya melihat memang banyak alumni UGM ini yang memimpin BUMN, terutama BUMN karya. Ya. Itu seperti apa Pak prosesnya? Apakah sejak awal disiapkan gitu, atau mungkin karena jaringannya sudah ada lama, atau seperti apa? Kalau menurut saya Pak Bambang, menurut saya adalah itu proses alamiah gitu ya, proses alamiah. Jadi tidak ada hubungannya karena presidennya UGM atau dari UGM, itu enggak kan, itu murni menurut saya alamiah. Maksudnya begini, kita pun di dalam bekerja di lapangan tidak pernah saya itu juga ini dari UGM harus cepat naik, ini enggak, itu enggak ada. Tidak hanya saya yakin semua juga begitu. Tetapi yang kita cari adalah yang bisa bekerja dengan baik, ya memang harus naik pangkat. Mau dari UGM, mau dari UNS, mau dari ITB, maupun dari mana saja. Sehingga yang kita utamakan adalah kinerja, bukan dari alumninya ya. Sehingga kalau memang sekarang banyak alumni dari UGM yang menjadi direksi BUMN ataupun karya, ya itu alami. Berarti memang pada saat kuliah di UGM prosesnya baik dan mendapatkan orang-orang terbaik. Saya kira itu Pak Bambang.
eh, UGM ini kan dikenal mempunyai nilai-nilai yang ditanamkan, diperjuangkan dan diaplikasikan. Jadi misalnya nilai-nilai kerakyatan, kebangsaan, eh, perjuangan. Nah itu kalau di di lapangan teknis seperti BUMN karya itu terlihat nggak Pak semangat itu? Ya, sangat terlihat Pak Bambang. Saya kira kalau masalah knowledge, keilmuan semua sama ya, dari UNS, UGM, Undip, maupun universitas di Jakarta, di Sumatera, dan sebagainya, ya namanya mekateknik ya akan seperti itu, namanya analisa teknis seperti itu. Tetapi kuliah di UGM yang notabene dalam tanda kutip adalah Universitas Deso ya, Universitas Deso, itu mempunyai nilai tambah menurut saya. Nilai tambahnya adalah rata-rata mempunyai sifat pekerja keras ya, pantang menyerah. Pekerja keras, pantang menyerah, dan selalu siap ditempatkan di mana saja, karena Deso dan Rimonya itu Pak Bambang. Jadi itu adalah plusnya itu, tetapi tentunya ada minusnya Pak Bambang. Jadi memang ya karena Desonya tadi yang saya rasakan ya, kita menjadi pekerja keras, Rimo, pokoknya lempeng saja, ditempatkan di mana saja siap, dikasih pekerjaan apa siap, tetapi memang kelemahannya mungkin ya satu adalah tingkat kepercayaan diri itu yang agak berkurang gitu ya. Maksudnya kalau kita dengan staf-staf saya itu yang dari UGM sama orang yang dari Jakarta atau dari Bandung berargumentasi itu kalah. Padahal mungkin knowledge-nya atau ilmunya adalah cukup baik, sehingga mungkin kurang confident, banyak diam, itu adalah kelemahannya. Itu Pak, pekerja keras tapi banyak diam lah, kira-kira begitu. Baik. Terakhir Pak Agung, mungkin ada saran atau harapan baik kepada alma mater ya, mungkin ada yang perlu disarankan ketika penyiapan kader-kader yang baru sekarang yang masih kuliah, atau mungkin kepada para alumnus yang baru saja lulus, apa yang harus dipersiapkan supaya bisa menyesuaikan tantangan, terutama seperti pengalaman Bapak di bidang konstruksi dan investasi. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru lulus gitu ya, ataupun yang mungkin sudah lulus tapi sedang bekerja di tempat baru dan sebagainya, saya hanya pesan jangan pernah membanggakan UGM sehingga bekerja as usual gitu ya, tapi hilangkan. Yang penting adalah kita harus memberikan yang terbaik buat perusahaan, memberikan yang terbaik buat pemerintah, sehingga kita bekerja keras. Pastinya semua itu ada yang menilai, semuanya akan secara alamiah kalau kita bekerja keras. Kemudian kita punya leadership, tentunya kita akan secara alamiah akan menjadi pemimpin masa depan yang baik, seperti yang kita harapkan, punya visioner seperti Presiden kita Pak Jokowi yang terus terang kami kagumi gitu ya, dan alhamdulillah adalah berasal dari Universitas Gadjah Mada. Saya kira itu Pak Bambang. Bagi kami mahasiswa Gadjah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Baik, terima kasih sekali Pak Agung Budi Waskito, Direktur Utama PT Wijaya Karya, yang sudah memberi gambaran bagaimana BUMN karya ini bekerja, masalah-masalah yang dihadapi, dan kira-kira apa harapannya ke depan. Saya kira sekali lagi terima kasih Pak, sukses Terima kasih. terus ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan segera pulih normal. Amin. Kembali. Amin. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Agung. Mohon izin live ya. Nggih, matur nuwun.